Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu dimanapun kalian berada? Kembali bersama Bu Eti. Kita kali ini belajar fisika. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan ya, alhamdulillah ya. Bagi anak ibu yang sedang kurang enak badan atau sakit, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum madu ya untuk kekebalan tubuh kalian, dan juga jika berlarut-larut segera ke dokter ya. Oke, kita selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya, dari musibah ini ya, wabah penyakit ini, dan mudah-mudahan segera berakhir ya wabah ini, kita kembali menjalani kehidupan yang normal ya, yang seperti dahulu. Kemudian karena fisika bab 2 sistem gerak ini ada GLB, GLBB, kecepatan, percepatan, ada gaya, perlu bimbingan. Banyak anak-anak ibu yang bertanya ya, maka saya coba untuk membantu kalian jika ada tugas dari guru kalian ya, dimanapun anak ibu berada. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan ya. Cintai fisika, jangan takut hitungan, jangan takut rumus-rumus. Insya Allah ini dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk kita ya. Cintai fisika, insya Allah kalian akan memperoleh kemudahan-kemudahan. Oke, baik, kita mulai saja ya. Contoh-contoh soal-soal yang anak-anak bingung, saya coba bantu ya. Mudah-mudahan ada gunanya. Soal ini mungkin bisa kalian temukan mirip ya, mirip sama persis, saya yakin tidak, tapi mirip dengan yang ditugaskan oleh guru kalian. Oke, kita mulai ya. Coba. Ya, jadi sesi siswa bertanya, guru menjawab. Saya coba ya. Ya memang mau tidak mau kalian butuh bimbingan untuk masalah hitungan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah ini contoh soal pertama. Itu ada saya temukan di beberapa buku pengayaan. Biasanya ditugaskan untuk guru ya, ditugaskan guru untuk kalian. Saya ganti ya, tapi prinsipnya sama. Sebuah kereta api berjalan dari stasiun Senen di Jakarta mau ke Semarang. Nah, ini contoh gambar keretanya ini ya, misalnya dengan kelajuan 360 km per jam. Nah, kecepatan kereta tersebut jika dinyatakan dalam SI adalah, SI adalah sistem internasional, yaitu satuan baku. Kalau panjang berarti besaran pokok satuannya meter, kalau waktu adalah sekon. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah 360 km, ini adalah jarak ya, jaraknya, waktunya adalah 1 jam, per jam. Nah, maka kilometer ini harus kalian rubah menjadi meter, sedangkan jam harus kalian rubah menjadi detik. 1 kilometer itu adalah 1000 meter, maka 360 kilometer adalah 360 dikali 1000, hasilnya 360.000 meter. Langkah yang kedua adalah mengubah jam menjadi detik atau sekon. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Artinya 1 jam adalah 60 kali 60. Jadi 3600 sekon atau detik. Sehingga kecepatan kereta api dari Senen ke Semarang, dari Senen Jakarta ya ke Semarang itu 360 km per jam, artinya 360.000 meter dibagi 3600 sekon. Maka ya coret belakang 0, 2 ya. Jadi tinggal 3600 dibagi 36. 36 bagi 36 1. Nah, maka tinggal 100 meter per sekon. Gampang kan? Oke, sekarang soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Yuk, kita lihat ya kayak apa ya. Waduh, ini agak lambat ya. Soal yang kedua.
Oke. Kenapa ini PowerPoint-nya? Ya, soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah delman bergerak lurus. Nah, U-nya panjang ini karena lurus gitu ya, sejauh 500 meter selama 10 detik. Lalu bergerak ke barat. Ke timur dulu 500, kemudian ke barat. Balik berarti kan ya. Biasa kalau ini kan bolak-balik gitu ya, kalau wisata gitu ya. Ke barat 300 meter selama 6 detik. Nah, pertanyaannya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata delman tersebut adalah, nah, apa tuh beda kelajuan dengan rata kecepatan nih? Nah, kita lihat ya. Oke, nah kita gambarkan menggunakan garis panah ini ya. Awalnya delman tersebut ke timur. Nah, ke timur, ke barat dulu, ke timur ya nak ya. Ya, ke timur itu 500 meter, kemudian ke barat 300 meter. Nah, berarti ada jarak dan ada juga perpindahan. Nah, kalau jarak adalah lintasan yang dilalui oleh delman itu, dijumlah semua, yaitu 500 ke kanan dan 300 ke kiri atau ke timur dan ke barat. Jadi total adalah jarak tempuh di delman adalah 800 meter, 500 ditambah 300. Sedangkan perpindahan beda dengan jarak. Perpindahan tersebut adalah titik awal kedudukan dan titik akhir. Kita lihat ya. Jadi untuk delman ini perpindahannya adalah jarak awalnya di sini, jarak akhirnya di sini. Jadi 500 dikurang 300 jadi 200 meter. Beda ya perpindahan dengan jarak. Nah, waktu tempuh tetap dijumlah semua. 500 meter membutuhkan 10 detik, sedangkan yang 300 meter membutuhkan 6 detik. Jadi total adalah 16 detik atau sekon. Nah, sekarang yang ditanya pertama, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak ya dibagi waktu. Jaraknya dari ngambil dari sini 800 meter dibagi 16 detik total waktunya. Jadi hasilnya adalah 50 meter per sekon. Nah, sedangkan bagaimana kecepatannya? Kecepatannya nih. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu adalah tadi posisi awal dengan posisi akhir, yaitu 200 meter. 200 meter dibagi waktu total 16 detik. Jadi totalnya adalah 12,5 meter per detik. Ini untuk soal kecepatan dan kelajuan. Nah, di situ ada jarak dan perpindahan. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang soal berikutnya. Ada yang suka makin kelereng kan? Iya, masih ya, walaupun SMP juga suka kelereng ya. Oke, sebuah kelereng pada awalnya bergerak dengan kelajuan 4 meter per sekon. Kemudian mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kelajuan kelereng pada detik ke-6 itu berapa? Gitu ya. Nah, di sini diketahui dulu kalau fisika, kisai itu kalian harus tahu ya alur proses dapatnya itu dari mana ya. Tidak boleh sekonyong-konyong langsung hasil, tapi diketahui dulu, ditulis ya, ada simbolnya. Nih lihat. Sebuah kelereng awalnya kelajuan awal, berarti kecepatan awal ya, sama dengan kelajuan awal itu ada V0, velocity ya, V kecepatan, 0 itu awal, itu 4 meter per sekon. Kemudian mengalami percepatan. Nah, percepatan itu A kecil ya, simbolnya. Acceleration ya, bahasa Inggris ya, simbolnya A kecil, jadi 2 meter per detik kuadrat. Nah, yang ditanya adalah kelajuan pada detik ke-6, berarti T6 ya, T-nya adalah
detik. Nah, yang ditanya itu berarti VT. Kelajuan si kelereng itu total itu berapa? Ya, dalam meter per detik. Nah, kita pakai formula yang ini. VT atau kelajuan akhir ya pada detik 6 itu adalah V0 plus A dikali T. Kalau fisika titik itu kali ya, pinter ya. Nah, maka VT diperoleh, V0-nya 4 masukkan, A-nya 2 masukkan, dikali 6 masukkan. Kalikan dulu ya, yang 2 kali 6, 12 ditambah 4. Jadi sama dengan 16 meter per sekon gitu ya. Oke, masih paham kan? Masih bisa? Kalau nggak paham, ulang lagi tayangan ibu berkali-kali ya. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, ini main sepeda kan lagi ngetren ini ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Kecepatan awal sebuah sepeda adalah 8 meter per sekon. Kecepatan awal, berarti V0 ya. Pada detik ke-10 ternyata kecepatannya menjadi 24 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut dalam meter per detik kuadrat? Nah, ini beda dengan yang kasus yang barusan. Jadi yang diketahui adalah kecepatan awal V0, tulis 8 meter per sekon. Jangan lupa fisika itu harus menggunakan simbol, menggunakan nilai angka, dan jangan lupa satuan ya, tidak boleh tertinggal. Kemudian detik ke-10 T yaitu 10 sekon. Kecepatan menjadi benda tersebut, bukan benda ya, apa sepeda ya, sepeda ini menjadi 24. Nah, jadi VT gitu ya. Nah, yang ditanya adalah percepatan, maka simbolnya A kecil ya. Dari singkatan acceleration ya, bahasa Inggris, A kecil. Meter per detik kuadrat ini berapa ini percepatan si sepeda ini. Nah, maka pakai formula yang tadi. VT sama dengan V0 plus A dikali T. VT-nya masukin 24. V0-nya masukkan 8. A-nya dicari, ditulis saja A biasa. Kemudian T-nya 10. Nah, 8 di ruas kanan sama dengan pindahkan ke kiri. Jadi minus karena ini positif. 24 dikurang 8 sama dengan 10A. Nah, maka A adalah 24 dikurang 8 adalah 16 ya, dibagi 10 sama dengan 1,6 meter per detik kuadrat. Jadi percepatan sepeda ini pada detik ke-10 adalah 1,6 meter per detik kuadrat. Saya Oke, nah kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini misal nih ada durian jatuh. Asik sekali ya, kalau ada pasti rebutan ya. Oke, sebuah durian jatuh bebas dari pohon nih, di pohon. Apakah durian ini awalnya bergerak? Enggak ya, awalnya diem terus kemudian jatuh karena udah tua mungkin ya. Oke, durian tersebut mengalami percepatan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, yang ditanya berapa kecepatan durian pada detik kelima. Nah, berarti percepatan gravitasi kita simbolin G ya. G 9,8 meter per detik kuadrat, tulis. Kemudian V0 kecepatannya, karena duriannya itu awalnya diam kemudian bergerak jatuh, berarti V0-nya adalah 0 gitu. Awalnya kan diam sebelum bergerak ya. Nah, pada detik kelima T 5 sekon. Yang ditanya adalah VT ya, meter per detik, berapa meter per detik kecepatan durian jatuh pada detik ke-5. Nah, kita lihat pakai rumus yang sama formulanya, cuma untuk A, acceleration itu benda yang bergerak horizontal ya, sedangkan untuk yang ada benda jatuh, ada pengaruh gravitasi, maka menggunakan G. Jadi A-nya diganti dengan G. Jadi VT sama dengan V0 plus G dikali T. Nah, VT sama dengan awalnya kan 0 lah, kan duriannya awalnya diam ya, kemudian bergerak. Nah kan percepatannya 9,8.
dikali 5, waktunya 5. Jadi 9,8 dikali 5 adalah 49 meter per sekon. Oke, gitu ya. Jadi jatuhnya durian pada detik kelima kecepatannya adalah 49 meter per sekon. Oke, lanjut. Nah, ini misal nih, ini soal yang Ibu ambil dari ujian sekolah ya. Ini tentang GLB dan GLBB yang dikombinasi. Nah, ini soalnya di atas ada grafik. Bendanya ada 1, 2, 3, 4. Yang di sini ke kanan itu adalah jarak tempuh. Jarak itu adalah S ya. Sedangkan yang ke bawah adalah waktu 1, 2, 3, 4, 5 detik. Nah, maksudnya adalah bahwa benda satu pada detik pertama menempuh jarak 2 meter ya, 2 cm, di sini 2 cm. Kemudian pada detik kedua 8 cm, detik ketiga 18 cm, detik kelima 50 cm gitu ya. Jadi bacanya seperti itu. Nah, misalkan contoh lagi benda nomor 3 aja deh. Pada detik pertama, benda tersebut melampaui bergerak sejauh 2 cm. Pada detik kedua, 8 cm. Detik ketiga adalah 20 cm. Detik kelima adalah 62 cm. Yang ditanya adalah, ya, dari benda 1, 2, 3, 4 ini mana yang mengalami gerak GLB, gerak lurus beraturan dulu. Dan satu lagi, yang mana benda 1, 2, 3, 4 ini yang bergerak lurus berubah beraturan. Nah, gitu. Nah, kata kunci dari GLB atau gerak lurus beraturan adalah nanti hasil kecepatannya adalah tetap atau konstan. Jadi kecepatan pada detik pertama sama, detik kedua sama, detik ketiga sampai kelima itu adalah sama. Itu disebut GLB. Sedangkan berubah beraturan ya berubah, tapi ada aturannya. Nah, cara mengerjakannya adalah yang pertama, hitung dulu kecepatan semua benda ini 1, 2, 3, 4. Nih contoh Ibu ya. Benda pertama, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi 2 dibagi 1 adalah 2. Ya, 8 dibagi 2 adalah 4. 18 dibagi 3 adalah 6. 50 dibagi 5 adalah 10. Ini benda satu kecepatannya iramanya adalah 2, 4, 6, 10. Ada perubahan ya? Oke. Kita simpan dulu. Kemudian benda yang nomor 2, 5 dibagi 1 hasilnya 5. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 15 dibagi 3, 5. 25 dibagi 5, 5. 5 berarti kecepatannya konstan ya. Tetap. Nah, sekarang kita lihat yang diminta GLB dulu. Yang GLB berarti nomor 2. Nah, ini ada 2 nih. Apakah 2 dan B atau C? Nah, sekarang kita kerjakan yang benda 3 kecepatannya. 2 dibagi 1, 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Ya. Terus 20 dibagi 3 adalah 6,7. Nah, terus 62 dibagi 5 adalah 6,4. Jadi ini kurang beraturan, lebih yang beraturan yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah B. Benda 1 mengalami gerak berubah beraturan, sedangkan benda 2 mengalami gerak lurus beraturan ya. Benda nomor yang 2 gerak lurus beraturan, benda nomor 1 gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu. Bisa ya? Oke, berikutnya ada contoh, ini juga soal ujian sekolah. Perhatikan gambar dari tiker timer, hasilnya titik-titiknya seperti ini ya, makin lama makin mengecil. Arahnya ke sana gayanya. Artinya benda ini berarti kalau jika menggunakan tiker timer makin lama makin memendek itu dipercepat ya. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, itu ya harus bisa membaca tiker timer. Nah, jika gerak lurus berubah beraturan
dipercepat, maka grafik antara V dengan T adalah berupa garis linear ke atas. Ya, ini kurang tanda panah ya, ke atas. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang ini makin lama makin menurun ya, makin waktu kecepatannya makin turun. Ini berarti diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang C itu tetap, berarti GLB, gerak lurus beraturan ya. Kalau ini agak parabola ya gitu. Jadi jawabannya jika ticker timernya seperti ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat, berarti yang A grafiknya gitu. Oke, berikutnya ada soal lagi, saya coba ya. Ini juga sering ditanyakan oleh guru-guru untuk PR kalian ya, atau ulangan ya. Oke. Sebuah sepeda motor masanya 70 kg, masa motor tanpa orang loh ya. Memiliki mesin mampu menghasilkan gaya 480 Newton. Gaya berarti F ya. Jika sepeda motor dari keadaan diam berarti V0 ya. Kemudian bergerak dikendarai orang masanya 50, yang naik motornya itu 50 kilo ya, selama 10 detik, maka jarak tempuh sepeda motor tersebut adalah, nah pertama ini massa sepeda motor, M massa ya, simbol untuk motor 70 kilo, gayanya F 480, terus ke sepeda motornya awalnya diam, berarti V0 sama dengan 0. Nah, kemudian ada yang naik, massa orang yang naik 50 kg selama 10 detik T10. Nah, yang ditanya adalah jarak S, berapa meter bisa melajunya di motor ini gitu. Pertama yang dicari adalah nanti adalah untuk mencari S itu pertama pakai rumus gaya dulu ya, hukum Newton 2 ya. F sama dengan M kali A. Gaya adalah massa kali percepatan. Masukkan dulu. Gayanya 480. Massanya adalah jumlah total. Jadi 70 massa motor dan massa yang naik. Jadi 70 ditambah 50 kg dikali A. Nah, percepatannya belum ketahuan di situ ya. Nah, maka percepatan itu diperoleh 480 dibagi 120. 120 dari mana? Dari 70 ditambah 50 ya, diperoleh 4 meter per detik kuadrat. Nah, A ini digunakan untuk mencari jarak. Nah, ini kalian sudah kenal rumus ini ya, rumus kenal ini, tapi kita pakai formula yang rumus baru ini ya. Jadi mencari jarak pakai rumus V0T plus setengah AT kuadrat. S jarak yang kita cari, V0 nya karena kecepatannya awalnya diam maka 0 kali T 10 ya, ditambah setengah dikali A nya tadi ketemu dari ngitung gaya ini ya, percepatan dapat peroleh 4 kali T kuadrat, T nya 10 dikuadratin 10 kali 10. Nah, siapapun kali 0 pasti 0 ya, maka ini aja yang dihitung. Jadi setengah kali 4 2, 2 kali 2 kali 100 jadi hasilnya 200 meter. Jadi si motor ini bisa melaju dengan jarak 200 meter. Gitu. Oke, lanjutnya kita masuk soal yang berikutnya. Nah, ini ceritanya ada benda di bumi, beratnya 300 Newton. Percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Nah, jika benda ini dibawa ke bulan, ternyata beratnya menjadi 60. Nah, berarti percepatan gravitasi bulan itu berapa gitu. Nah, untuk mencari berat itu W ya, itu adalah massa kali gravitasi. W yang ada di bumi itu 300. Massa bendanya belum diketahui ini berapa, sedangkan gravitasinya sudah. Maka benda tersebut di bumi adalah massanya 300 dibagi 10. Jadi 30 kg. Benda yang massa 30 gram ini dibawa ke bulan. Nah, ternyata beratnya menjadi 60. Nah, sama kayak tadi W sama dengan M kali G, tapi ini yang ada di bulan. 60 sama dengan 30 massa benda tadi dikali gravitasi bulan, ini lagi ditanya. Maka gravitasi bulan adalah 60 dibagi 30. Jadi sama dengan berapa? 2 meter per detik kuadrat.
kuadrat gitu. Ada ya soal yang mirip-mirip gitu ya. Oke, lanjut. Nih, ada lagi soal. Sebuah mobil masanya 800 kg bertambah kecepatan secara teratur dari 10 meter per sekon menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, gaya untuk mempercepat mobil tersebut adalah, maka nih massa M 800 kg. Kecepatan awal nih V0 10 menjadi 60 berarti VT ya, VT menjadi 60 dalam waktu 10 berarti T 10 sekon. Ditulis diketahui seperti ini. Ditanya gaya F berapa Newton. Rumus gaya kan sama dengan F sama dengan M kali A ya. Nah, massa udah ada 800 masukkan. Nah, sekarang percepatannya dari mana? Nah, sebelum nyampe sini ke kanan dulu ini, pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 60, V0-nya 10, A-nya dicari, T-nya ada 10. Nah, yang 10 itu ruas kanan sama dengan pindah ke kiri jadi minus. Jadi 60 dikurang 10 sama dengan 10A. Berarti A-nya adalah 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter per detik kuadrat. Nah, A ini digunakan untuk masuk ke sini. Jadi 5 ini diperoleh dari sini ya. Dari sebelah kanan itu. Jadi 800 dikali 5 sama dengan 4000 Newton. Oke, sementara itu dulu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Jika masih belum paham, kalian ulang lagi, kalian skip dulu, diberhentikan dulu, kalian pahami atau kalian tulis ulang di catatan, karena semakin sering menulis kalian akan semakin mengingat ya, otak kalian ini akan mudah di remind ya, dan kalian akan lebih paham jika sering berlatih. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol yang merah ya, subscribe, like, share ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar ya nak ya. Ilmu insya Allah tidak akan usang. Jadi yang namanya ilmu akan berguna sepanjang hayat, sepanjang hidup kita ya. Tetap semangat. Fisika adalah mengasihkan ya. Kalian tetap cintai fisika supaya kalian bisa akan memperoleh kemudahan dalam belajar fisika. Oke, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.